Ngawur, Anies tuding proyek strategis nasional Jokowi titipan, Ganjar Pranowo langsung skakmat Anies, auto ngumpet nis. Jika PSN itu disusun dalam transparansi, dengan pelibatan publik dan pelibatan semua, lalu rujukannya apa? Rujukannya ada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Turunannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Turunannya kemudian program strategis masih merujuk ke sana. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Kenapa itu dibuat? Supaya mempercepat berbagai macam program yang sesuai dengan RPJP, yang sesuai dengan RPJMN. Itulah sebabnya dijadikan fast track. Tapi kalau fast track ini tanpa ada proses tata kelola yang benar, maka dia menjadi titipan kanan kiri. Dan ketika titipan kanan kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini mesti kita kembali perlu luruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal. Nasional dikritik sama Anies Baswedan, itu titipan kanan kiri Pak, apa komentarnya Pak? Titipan kanan kiri dibilang Anies. Kanan kiri sebentar Pak. Gimana Pak? Kanan kiri itu siapa? Dia bilang titipan. Strategis nasional itu titipan dibilang Pak, gimana tuh Pak? Ikutin aja datanya secara terbuka, yang nitip siapa. Pakai data, kalau pakai data nanti tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Kasih aja datanya, dibuka, telanjang, itu bagus. Jadi proyek selama ini semuanya berdasarkan pada kebutuhan Pak, atau apa komentarnya Pak? Sebentar. Bukan, konteksnya pertanyaan Anda tadi loh. Itu titipan kiri kanan itu siapa? Dibuka aja. Dugaan saya Pak Anies yang bilang waktu itu. Ya, dugaan saya tidak ada yang bisa mengungkapkan data itu. Kalau ada dibuka, jadi tidak menimbulkan spekulasi. Buka nggak apa-apa. Jadi ya, kritik Anies ini selain kosong, ia juga seperti menampar wajahnya sendiri. Sementara Pak Jokowi yang menjadi objek yang dikritik Pak Anies justru menunjukkan kerja-kerja baiknya. Makanya pas dikritik, Pak Jokowi itu ya santai aja. Akhir kata, mengutip Noam Chomsky, seorang penulis sekaligus ilmuwan politik, a political scientist. Dia bilang, one commonly hears that carping critics complain about what is wrong, but do not present solutions. There is an accurate translation for that charge. They present solutions, but I don't like them. Kita sering mendengar bahwa kritikus ngomel-ngomel tentang apa yang salah, namun nggak memberikan solusi. Ada terjemahan yang akurat untuk yang nuduh-nuduh itu. Mereka memberikan solusi, tapi saya ya nggak suka aja. Hai, dengar suara JJ di channel Jurnal 45. Pernyataan Anies Baswedan soal proyek strategis nasional PSN menjadi titipan kanan kiri terus dicecar. Ganjar tak tinggal diam. Ia mempertanyakan kritik Anies. Jika Capres Koalisi Perubahan itu memiliki bukti, meminta Anies untuk membukanya. Menurutnya, pernyataan Anies bisa menimbulkan spekulasi yang beragam, rawan disalahartikan. Agar hal itu tidak terjadi, ex-gubernur Jateng itu meminta Anies mengungkapkan maksud pernyataannya, tidak sekedar berspekulasi. Diketahui, pernyataan Anies itu disampaikan di saat Rakornas Partai Masyumi disiarkan kanal YouTube Masyumi TV Sabtu 30 September. Ex-gubernur DKI Jakarta itu mulanya menjelaskan PSN secara substansi merupakan hal wajar dan baik bagi negara bila disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Namun sebaliknya, ia menilai PSN potensial berubah menjadi tidak adil bagi masyarakat jika tak disusun secara transparan. Walau demikian, Anies tidak menjelaskan lebih lanjut titipan kanan kiri yang ia maksud. Ia hanya menekankan PSN demikian merugikan masyarakat. Mendengar hal itu, Presiden Jokowi pun tak terlalu memusingkan pernyataan Anies. Tapi Jokowi menantang Anies untuk menunjuk proyek strategis nasional mana yang kerap menjadi titipan kanan kiri. Bukan cuma Jokowi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi nyinyiran Anies dengan menyinggung kembali soal acara Mata Najwa yang meminta para kandidat capres berdiri di hadapan cermin untuk berkaca. Setiap pemimpin memang harus berkaca, kinerja apa saja yang sudah dilakukan. Meski demikian, ia enggan berkomentar lebih jauh soal Anies yang mengkritik PSN. Tentu ini menjadi tamparan telak untuk Anies karena memang Anies tidak memiliki rekam jejak yang bagus. Kinerjanya cuma bisa menyengsarakan rakyat tapi mengkritik pemerintah dengan seenak jidat.
Anies memang seperti itu, tak memiliki data yang akurat, tapi cukup bermodalkan asal jeplak saja supaya terlihat keren dan mempertegas posisinya sebagai antitesis dari Jokowi. Tapi sebagai antitesa Jokowi, harusnya Anies bisa dong menunjukkan PSN mana yang titipan, karena jika Anies bisa berhasil menunjukkan, itu akan menjadi bekal Anies menjatuhkan Jokowi. Tapi ternyata Anies cuma bisa bungkam mendengar tantangan Jokowi. Anies ngumpet sembunyi, tak berani menampakkan diri, dan seperti biasanya, para buzzernya lah yang ketiban sial atas statement sampah dari Anies ini. Para buzzer Anies kini kembali bekerja keras untuk membersihkan nama Anies. Di sini sebenarnya Anies ingin mencari celah-celah kosong. Bagaimana caranya untuk membuat kepercayaan publik menurun terhadap pemerintah, di samping sebagai ajang cari dukungan yang menggambarkan bahwa dirinya lebih pintar, bahwa dia lebih brilian dan lain sebagainya. Yang bila Indonesia ke depan dipimpinnya, maka Indonesia akan jadi negara yang maju, adil, sentosa. Makanya Anies membangun opini serta narasi busuk atas pemerintahan Jokowi yang tidak sesuai fakta. Padahal beberapa hasil survei terbaru memperlihatkan tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintahan Jokowi saat ini mencapai angka yang tertinggi di dunia. Hal ini saja sudah bisa membantah apapun opini atau narasi Anies yang bisa mengindikasikan kegagalan pemerintahan Jokowi. Dan bila diambil kesimpulan atas semua kritikan Anies, bisa dibayangkan bahwa saat ini Anies sedang mencari panggung. Entah apa karena donatur terbesarnya sudah tertangkap oleh Kejagung hingga dirinya dilema, ataukah ingin menunjukkan kedunguannya kepada masyarakat bahwa dia sebenarnya memang dungu karena mengkritik tanpa menggunakan data. Dengan membangun opini di tengah masyarakat bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan gagal, padahal data membuktikan sebaliknya. Saya yakin Anies adalah tipikal orang yang urat malunya sudah putus. Walaupun sudah jelas ketahuan dirinya salah, tidak akan pernah klarifikasi atas segala kesalahan data yang pernah ia sampaikan. Bagaimana menurut Anda? Wah, pecah kongsi nih. Budiman Sujatmiko ancam Prabowo siap jadi oposisi jika Prabowo tolak usulannya. Lalu kemudian mempertaruhkan semua karir politik dan rekam jejak sejarah yang pernah dia torehkan untuk seorang Prabowo Subianto, untuk supaya dia bisa mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Tapi tiba-tiba dia menyatakan siap untuk menjadi oposisi kalau idenya tidak ditampung. Ini ada masalah apa ini gitu ya? Maka semua usulan yang dia berikan itu tidak harus dilaksanakan. Namanya pemimpin strategis gitu kan. Pemimpin strategis harus bisa memilah dan memilih mana yang boleh, mana yang bisa dia kerjakan, mana yang bisa dia negosiasikan, mana yang enggak. Boleh dong. Namanya pemimpin strategis gitu ya. Jadi kalau sekarang kemudian mengancam akan menjadi oposisi, kayaknya pernyataan Budiman beberapa bulan yang lalu itu ya agak salah gitu. Berarti Prabowo sebenarnya nggak strategis lah. Pertemuan Budiman dan PSI dengan Prabowo yang tadinya diharapkan bisa menarik pendukung Jokowi, ternyata malah menjadi senjata makan tuan buat Budiman dan PSI. Bukannya disukai, banyak yang malah tidak suka dengan Budiman dan PSI, terutama dari para pendukung Jokowi. Mereka menganggap aneh, orang-orang yang dulu selama 2 periode melawan Prabowo justru sekarang menjadi pendukung garis kerasnya. Bisa jadi orang mungkin awalnya suka dengan drama-drama receh seperti yang dilakukan oleh Prabowo. Tapi lama-lama juga bosen, karena kok dramanya ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Hanya cuman dekat, rangkul. Dan terus prestasinya apa? Gagasannya apa? Ini yang nggak bisa dijawab oleh tim sukses Prabowo yang masih sibuk memakaikan make up tebal untuk menyembunyikan karakter aslinya Prabowo. Ya sekarang kita bedah saja bagaimana kinerja Prabowo selama menjadi Menteri Pertahanan. Apa prestasinya selama ini? Coba ada yang tahu gak? Ya saya jamin kalau ada pendukung Prabowo yang menonton video ini ya, mereka pasti tidak akan bisa menjawabnya. Ya selama menjadi Menhan bisa dibilang Prabowo ini minim akan prestasi. Nah selain kinerja di Kementerian Pertahanan yang tidak baik atau buruk, kepercayaan dari Presiden Jokowi ke Prabowo untuk mengawal proyek food estate sampai saat ini juga tidak jelas kabarnya seperti apa. Bahkan proyek itu di beberapa daerah ini terlihat mangkrak dan jauh dari apa yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi. Lah ini kan miris sekali.
Nah, dengan melihat semua kinerja Menhan yang buruk dan terkesan asal-asalan ini ya, rasanya Prabowo bisa dikatakan sangat tidak layak meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi. Bahkan untuk mengelola food estate saja, dia ini tidak mampu. Padahal proyek food estate ini merupakan salah satu proyek strategis nasional. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Ketua Dewan Pembina Relawan Prabowo Budiman Bersatu sekaligus aktivis 1998 Budiman Sujatmiko mengatakan dirinya akan menjadi oposisi dari bakal calon Presiden Prabowo Subianto jika mayoritas dari usulan programnya tak diakomodir. Istilahnya terserah beliau lah, tidak harus didukung dengan saya. Tapi kalau misalnya itu tidak dipenuhi, begini andai yang tidak dipenuhi itu lebih dari 75%, saya akan beroposisi.